Saya sudah bicara sama sahabat saya, Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Jadi kita mendevelop tadi tourism dan aviation menjadi satu paket. Otomatis nanti tadi 17.000 pulau ini semua punya laut gitu kan. Bahkan ada punya sungai juga yang bisa si plane ini mendarat di situ. Ini bisa kita terus intens ke semua antar lembaga dan kementerian tentunya. Ya, sehingga produk dari sekolah pilot Banyuwangi ini, Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, bisa terserap juga di situ, gitu kan? Ya, ada juga sahabat saya mungkin nanti bisa Bupati di Paniai, itu punya danau Paniai, di situ juga besar danaunya. Nah, mungkin bisa Pak Bupati datang ke sini. Nah. Selamat datang Kapten Daniel di Hiking Podcast. Gimana kabarnya, Cap? Luar biasa, alhamdulillah, puji syukur. Kita Sehat spesial semuanya. banget nih, Cap, kedatangan Kapten di sini. Saya juga Luar spesial. Buat Benar, saya. jarang gitu kan kita kedatangan praktisi sekaligus memang apa ya, yang sekarang ini menjadi heboh nih kan. Kenapa tuh heboh? Lulusan mana dulu dong tanya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya apa rekan-rekan kita Betul. yang memang sekarang berada di dunia industri khususnya di aviasi bisa memberikan apa ya, sedikit pencerahan lah. Betul. Bagi para lulusan bukan hanya kami nih di Apiwangi gitu, tapi Curug dong, Benar. kan sebagai apa ya, yang dari dulu sudah mencetak banyak pilot, mudah-mudahan gitu kan bisa tertular apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kebetulan Kapten Daniel ini juga dari salah satu operator di Indonesia, Cap, ya? Ya. Dari Lion Group kebetulan, Iya. Cap, ya? Iya. Jadi di sini mungkin kami mau tanya-tanya nih, Cap, tentang karena kan kita habis melewati masa-masa yang bisa dibilang sulit lah gitu. Kita semua nggak hanya di industri penerbangan, dari segi sektor ekonomi pun kita di Indonesia ini ya turun lah gitu. Ya. Jadi saya mau tanya nih, gimana deh? Kan Kapten di Lion nih, Cap. Ya. Gimana di Lion ini selama masa pandemi itu sehingga Lion itu masih bisa bertahan? Mungkin ada kiat-kiat khusus kah atau apa gitu? Salah satu yang luar biasa bertahan di masa pandemi ini. Iya, iya. Oke, makasih Kapten Endo dan Kapten Agan. Siap. Kita secara company ataupun corporate memang ada beberapa skenario sehingga kita sampai dengan hari ini kita masih bisa sustain, bahkan yang membuat bangsa ini juga agak terkejut justru di masa pandemik ada satu maskapai yang kita bangun kembali gitu kan, sehingga mengisi industri penerbangan di Indonesia. Jadi kalau ditanya kiatnya, saya rasa semua sama. Kita berangkat dari permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi berarti kita bicara masalah finansial. Siap. Nah, otomatis skenario yang paling tepat adalah membuat bagaimana melakukan efisiensi terhadap finansial tadi. Iya. Efisiensinya dengan segala macam cara. Yang penting kita harus fokus kerja dan fokus membuat langkah-langkah efisiensi, yaitu dengan segala macam aspeknya. Karena pandemik ini belum selesai, sekarang pun belum kita anggap belum selesai. Betul. Sedang masa ini pemulihan. Sedang masa pemulihan dan bahkan kadang-kadang muncul lagi tipe-tipe yang lainnya gitu kan. Ya kita harapkan, kita semua doakan nggak ada lagi yang lain-lainnya ya, cuman yang kemarin dan kita sudah semua bangsa ini divaksin sampai dengan vaksin booster, ekonomi Indonesia mudah-mudahan bertahan. Nah, kita bicara ekonomi bertahan, otomatis kita harus mempertahankan juga finansial. Betul. Karena pesawat ini, industri penerbangan bukan industri yang low cost sebenarnya. Betul. Dari sisi kapitalnya ataupun dari operasi expense-nya gitu loh. Nah, ini yang akan jadi fokus kami. Betul. Harganya mahal, Cap, ya? Ya, salah satunya itu cuma salah satunya. Tapi kalau kita lihat secara global,
Ya kan tadi disampaikan Kapten Endo, kita bukan cuma di Indonesia saja. Siap. Ini juga sama kejadiannya di seluruh dunia. Bahkan sekarang kalau kita cari material atau spare part pesawat itu juga nggak mudah. Kalau dulu ada sekitar 10 vendor, 20 vendor. Siap. Sekarang mungkin karena ya tadi masalah krisis ekonomi dan yang lain-lain, manufacturernya tutup, distributornya tutup, logistiknya tutup gitu kan. Akhirnya kayak gampangnya lah baut aja lah gitu kan. Baut itu yang tadinya harganya cuma $0,5 gitu kan, 5 sen, sekarang bisa sampai naik harganya hampir 2 kali 3 kali. Begitu besar efeknya, betul gak, Be? Betul. Nah ini yang akhirnya kita lihat semuanya, semua yang mempengaruhi cost secara langsung atau direct operating cost ini ya kita langkah efisiensi ini yang kita lakukan. Tapi menarik nih, Cap, karena saya melihat Lion kan ada operator baru gitu kan dari Lion Group yang dimunculkan. Artinya kan Lion Group ini sudah mulai berkembang gitu, Cap, ya. Izin mungkin tanggapannya seperti apa? Kalau sebetulnya maskapai baru ini justru di saat kita belum berkembang, tapi kita memikirkan bahwa Republik ini yang merupakan negara kepulauan, 17.500 pulau, 260 juta penduduk, itu someday pasti akan perlu transportasi. Nah, sementara kondisi penerbangan di sini kita semua tahu gitu. Jadi kalau ini kita tidak backup dengan suatu alternatif penerbangan yang baru, ini juga dengan segala dengan segala macam konsekuensinya yang harus kita tempuh gitu ya. Ya akhirnya kita bisa menjadikan maskapai baru Super Airjet ya, dan ternyata memang ini yang diperlukan juga gitu. Sehingga ya kita optimis ya bahwa ini akan terus berjalan dan harapannya semua sama tentunya. Amin. Indonesia akan semakin maju. Amin. Ya, terus penerbangan semakin maju. Amin. Dan otomatis adik-adik wisudawan atau yudisiawan di sini tuh bisa terserap gitu di industri. Gitu. Ini berarti kalau nambah maskapai SDM-nya, berarti kan masih ada kesempatan nih, Cap, ya kan gitu. Kalau gini Kang, yang menarik itu berarti kan tadi kita dengar dari Kapten Putu bahwa efisiensi lah yang menjadi kunci utama. Berarti kan ketika rekrutmen nanti, rekrutmen daripada siswa-siswa baik itu penerbang dan lain sebagainya harus mengikuti pola itu. Kiat-kiatnya kayak supaya adik-adik kami, para lulusan penerbang dan lainnya bisa bersaing di dunia penerbangan. Yang pertama sabar. Tapi pilot begitu selesai dari pendidikan itu profesional. Nah, kalau kita mesti kata profesional ini yang harus melekat dalam pikiran semua wisudawan ataupun lulusan dari sekolah-sekolah penerbangan dimanapun juga. Karena kalau orang sudah mulai nggak sabar, kehilangan kesabaran, akhirnya melupakan bahwa dia adalah seorang profesional. Sehingga hal-hal yang terkait dengan industri penerbangan tidak di-maintain sama dia. Mau recurrent-nya, mau profisiensinya, ya kan, sampai medicalnya aja mungkin kadang-kadang sudah diabaikan. Nah, ini yang harus kita develop dalam mindset semua lulusan pendidikan penerbang itu, mendevelop suatu mindset we are profesional gitu. Nah, ini yang nanti akan membuat lah, tinggal masalah waktu lah mungkin. Kalau kita lihat, mudah-mudahan bukan cuma kami saja, tapi yang lainnya juga mulai tumbuh ya. Kita semua udah tahu banyak yang mulai order pesawat, bahkan ada yang maskapai yang baru bangkit kembali gitu kan. Yang penting tadi adik-adik kita ini atau anak-anak kita ini bisa mempunyai tadi sifat profesionalisme. Nah, ini yang harus kita jaga. Profesionalisme yang harus dijaga. Sabar arahnya ke profesional. Harus. Jadi ini artinya pesan buat para sahabat-sahabat aviasi mungkin, Cap, ya. Karena kan yang kita tahu di Indonesia ini juga luar biasa ya, maksudnya masih belum terserap gitu. Tapi kalau melihat tadi ada beberapa kiat-kiat sabar, profesional, dan saya juga menarik tadi ada Lion membuka lagi, artinya kan masih ada peluang, kan? Lion masih membuka jadi peluang. Jadi kan salah satu lulusan kita juga sebetulnya kayak itu dibekali oleh manajerial, supaya lulusan kita itu bisa mengetahui bagaimana manage sebuah maskapai, bagaimana memanage sebuah bandara dan lain sebagainya.
Mungkin salah satunya itulah keunggulan dari Batam bukan di Apiwangi. Betul. Tadi bicara tentang pulau nih yang 17.000. Kami punya bukan punya, memang sudah ada gitu bentukannya kayak si plan kan. Oh iya, bagus. Iya. Mungkin arahnya nelayan nanti mau ke sana nggak? Apa mau buka si plan amfibi atau gimana, Cap? Ada nggak, Cap, gitu kepikiran? Saya menjadi bagian diskusi dengan teman-teman General Aviation untuk mendevelop suatu mulai dari 91 dulu lah, GA dulu untuk seaplane-nya, baru nanti kemudian ke 135 ya, dan seterusnya tentunya. Tapi memang kita perlu peran serta pemerintah, regulator, dengan seluruh lembaga dan kementerian yang terkait tentunya ya, karena kita bicara seaplane ini bukan cuman domainnya Kementerian Perhubungan. Yang punya sungai, yang punya laut itu ada juga kementerian yang mengatur gitu kan. Terus kemudian tourism paling penting ya, karena kalau kita lihat, setahu saya seaplane itu sekarang di Lombok ya, terus kemudian di Raja Ampat, tapi nggak fix di sana. Tapi yang sering saya lihat di Pulau Bawah di Anambas. Anambas itu Maldivnya Indonesia, jadi itu ada penerbangan dari Batam ke Pulau Bawah. Nah ini kan tourism. Saya sudah bicara sama sahabat saya, Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Jadi kita mendevelop tadi tourism dan aviation menjadi satu paket. Otomatis nanti tadi 17.000 pulau ini semua punya laut gitu kan. Bahkan ada punya sungai juga yang bisa seaplane ini mendarat di situ. Nah, ini bisa kita terus intens ke semua antar lembaga dan kementerian tentunya. Ya, sehingga produk dari sekolah pilot Banyuwangi ini, Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, bisa terserap juga di situ, gitu kan? Ya, ada juga sahabat saya mungkin nanti bisa Bupati di Paniai, itu punya danau Paniai, di situ juga besar danaunya. Nah, mungkin bisa Pak Bupati datang ke sini. Nah, sekaligus promosi. Berarti ekspansinya bukan hanya untuk Indonesia bagian timur, kalau begini ya, Cap ya, mungkin bisa menyeluruh nanti. Danau Toba, Pulau Sabang, ya kan, terus Pulau W, terus kemudian Kepri itu banyak sekali. Kepri itu mulai di bawahnya Natuna, Anambas itu sudah terjadi. Pulau bawah itu di Anambas. Jadi penerbangan seaplane saya lihat pakai twin otter dari Batam ke Pulau Bawah, ya sudah ada. Jadi tinggal dikembangkan. Tapi tadi saya minta teman-teman regulator juga sama-sama membantu untuk itu. Gitu. Siap. Iya. Berarti optimisme nih kan dunia penerbangan kita ke depannya seperti apa, Cap? Cerah lah gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, jadi optimismenya seperti apa? Harus optimis. Siap. Kalau kita pasti selalu mendevelop suatu pemikiran optimis, kemudian disiplin. Disiplin. Lagi. Profesional, disiplin. Betul. Itu paling penting. Ya, karena kita bicara penerbangan, kita bicara safety and security. Jadi safety itu bisa kita develop kalau kita memang mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi terbang nggak overspeed, nggak overturn, atau nggak stick dive atau itu udah. Karena begitu kita masuk ke situ, kita udah keluar dari tupoksinya penerbang gitu kan. Otomatis resikonya adalah insiden ataupun accident. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman aviasi menyaksikan obrolan kita pada pagi hari ini, tentunya banyak catatan nih. Banyak catatan yang harus dicatat. Betul. Seperti peluang nanti ke depannya, karena Lion Group ini adalah salah satu maskapai terbesar di Indonesia yang selalu terus berkembang. Ya, ilmunya itu tadi kan. Sabar. Harus tetap dicatat, sabar, profesional, disiplin, lalu tadi jaga safety dan security. Tentunya ini adalah jadi bagian besar yang Lion bisa sampaikan ke sana. Gitu. Mohon izin, Cap, biasanya kalau yang sudah hadir di podcast ini podcast yang punya Apiwangi, bukan hanya untuk sekedar hiburan, tetapi ada unsur pendidikan. Oke. 3 kata, Cap, untuk podcast High Wing. Nama podcastnya High Wing. Nama podcast kita High Wing. Kita minta mungkin High Wing kata. Oke. High Wing. Saya mulai dengan tadi yang saya sampaikan, jadi profesional, kemudian disiplin, dan kemudian tetap optimis. High Wing.
Akhirnya rangkumannya. Iya. Jadi untuk Highwing kan. Keren kan? Iya. Oke, sahabat aviasi. Jadi emang besar harapan kita semua tentunya, dan semoga juga Lion terus berkembang untuk perekonomian Indonesia lebih maju lagi, karena kan emang Lion sudah menjangkau pulau-pulau juga yang terpencil. Kisi-kisinya tadi sudah disampaikan, nggak begitu berat. Betul. Kan? Tidak begitu. Intinya berat. sabar, profesional, disiplin dan optimis yang terakhir. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Cap. Di Highwing kita bisa ngobrol sebentar. Sebenarnya pengen lama sih. Mungkin kalau bisa sore, sampai sore Cap. Saya sampai sore Cap. Menarik soalnya kalau membicarakan tentang dunia aviasi. Cuman nggak ada salahnya kan. Sorry nih kan. Di YouTube untuk aviasi ini kan kurang begitu menarik nih kan. Kami sudah dorong dengan berbagai macam upaya, atau mungkin ada saran untuk para penggemar YouTube khususnya untuk dunia aviasi kan. Satu aja. Iya, subscribe and ring the bell. Aviasi. Oke, sahabat aviasi, jangan lupa subscribe, like, comment, share juga buat teman-teman karena banyak informasi penting dari Highwing. Sampai Jumpa. Terima kasih. Terima kasih.